Kamar tidur merupakan sebuah ruangan utama di dalam sebuah bangunan atau sebuah rumah. Hal itu karena kamar tidur digunakan untuk melepas lelah atau menghilangkan kepenatan, atau istilahnya memulihkan energi setelah beraktivitas seharian. Untuk itu, agar pola energi yang masuk ke dalam tubuh bisa seimbang dan baik, menurut pakar ilmu Feng Shui dari Tiongkok, maka kamar tidur harus ditata dengan pas sesuai kaidah Feng Shui. Dengan begitu, keharmonisan rumah tangga akan langgeng ya. Contohnya, istri atau suami itu akan betah di rumah, kemudian tidak ada pertengkaran, percekcokan ataupun perselingkuhan dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Kehidupan rumah tangga itu biasanya ada yang sering kurang harmonis. Hal itu ada beberapa sebab ya. Salah satunya itu menurut ahli Feng Shui adalah desain ataupun penataan interior kamar tidur. Nah, penataan ini menurut ahli Feng Shui itu kurang pas pemirsa. Hal ini menurut ahli Feng Shui ya, itu bisa menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Misalnya, suami atau istri itu sering selingkuh, kemudian sering bertengkar karena masalah sepele, terus lalu anaknya itu ada yang nakal dan lain sebagainya. Untuk itu, maka sangat perlu sekali memperhatikan penataan kamar tidur ini. Kali ini kami akan berbagi salah satu ilmu yang kami dapat dari salah seorang spiritualis Indonesia, yang mana beliau memang membidangi ilmu Feng Shui dari Tiongkok ini. Nah, siapa tahu ilmu ini bermanfaat bagi Anda yang mungkin meyakininya pemirsa. Menurut beliau, cara menata kamar tidur adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk kamar tidur itu dianjurkan persegi ataupun bujur sangkar ya. Jangan membuat kamar tidur itu berbentuk huruf L. Hal ini menyebabkan suatu masalah yang saling berkaitan. Mungkin percekcokan lalu berkaitan lagi dengan keuangan atau berkaitan lagi dengan perselingkuhan. Pokoknya saling berkaitan satu sama lain. Kemudian yang kedua, jangan meletakkan atau memasang sebuah cermin besar itu persis di depan, di samping, ataupun di atas ruang tempat tidur. Pantulan bayangan tempat tidur itu bisa mengundang energi yang sangat buruk yang mempengaruhi keharmonisan dan keberuntungan penghuni rumah tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan memasang lampu itu dekat dengan tempat tidur pemirsa. Hal ini dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Pasanglah lampu itu agak jauh dari tempat tidur tersebut, mungkin di atas atau pokoknya agak jauh ya, di samping tapi agak jauh gitu. Yang keempat, jangan memasang hiasan ya, hiasan yang bermotif bunga di tempat tidur. Hal ini mungkin bisa menyebabkan ada pihak ketiga atau ada perselingkuhan. Kemudian yang kelima, hindari memasang ranjang di kamar tidur itu dengan dua ranjang atau dua kasur. Hal tersebut akan memicu perpisahan di antara kedua pasangan. Alangkah baiknya setiap kamar tidur itu hanya satu ranjang. Kalau pengen dua, harus membuat kamar tidur yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang keenam itu jangan memasang hiasan itu berbahan batu. Batu apapun itu, baik batu mulia ataupun batu-batu yang berasal dari sungai. Nah, batu ini dengan hiasan bentuk apapun ya, mungkin patung atau mungkin hanya batu ditaruh di dalam tempat atau apa ya, pokoknya pot atau apa, nah itu nggak boleh. Hal ini akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kemudian yang ketujuh, jangan memasang juga hiasan yang berunsur air. Misalnya mungkin
akuarium atau mungkin pot bunga yang ada airnya dan lain sebagainya. Hal ini bisa membuat hubungan suami istri itu menjadi dingin dan mempengaruhi keberhasilan dalam berbisnis. Kemudian yang kedelapan, bila di dalam kamar tidur itu ada kamar mandi, maka usahakan itu harus dipisah. Istilahnya begini, jangan menyebabkan kamar tidur itu berbentuk L karena ada kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada di kamar tidur, seperti itu loh. Jadi kamar tidurnya bisa berbentuk L karena ada kamar mandi tersebut. Kemudian yang kesembilan, jangan membuat kamar mandi yang berhadapan langsung dengan kamar tidur. Nah, posisi seperti ini akan mengganggu kesehatan dan merusak sebuah keharmonisan. Kemudian yang ke-10, apabila di kamar tidur itu ada tangga atau mungkin dekat tangga ya, ini khusus rumah yang bertingkat biasanya, maka sebaiknya bagian kepala kamar tidur itu jangan menghadap ke arah tangga atau jangan mendekati tangga. Hal ini menyebabkan hidup selalu sial ataupun banyak keburukan yang menimpa. Kemudian yang ke-11, jangan membuat kamar tidur itu di dekat dapur. Karena hal ini membuat penghuni kamar tidur tersebut selalu menderita sakit yang mungkin sukar untuk disembuhkan. Itulah pemirsa sekalian ilmu yang kami dapat dari salah seorang spiritualis, yang mana spiritualis tersebut membidangi khusus ilmu Feng Shui. Anda boleh percaya ataupun boleh tidak, tergantung kepercayaan masing-masing. Ambillah sisi baiknya dan buanglah sisi buruknya. Nah, perlu diketahui bahwa ilmu Feng Shui ini merupakan tradisi ilmu dari Tiongkok kuno, pemirsa. Ilmu ini tidak menyangkut agama apapun. Ilmu ini hanya menyangkut soal tata letak dan desain ruangan atau desain suatu tempat. Jadi tidak ada kaitannya dengan amalan-amalan ataupun mantra-mantra tertentu atau kepercayaan tertentu, pemirsa. Nah, siapapun boleh menggunakan ilmu Feng Shui ini. Yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.